Salam semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, renungan kita berjudul Mayoritas yang Tidak Relevan. Firman Tuhan kami ambil dari kitab 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ada yang mengungkapkan bahwa mayoritas bisa menjadi tidak relevan lagi. Ungkapan itu diucapkan oleh Bridget Gabriel, seorang aktivis dan penulis buku berkewarganegaraan Amerika keturunan Lebanon. Kita sering menyebut diri sebagai orang yang suka damai. Teman-teman kita juga suka damai. Mayoritas orang-orang di sekeliling kita juga suka damai. Tetapi di dalam kenyataannya, ada bagian minoritas dalam diri mayoritas tersebut yang ternyata bisa merubah warna tampilan mayoritas. Dalam sebuah kelompok damai akan selalu ada figur atau kelompok minoritas tertentu yang vokal, berani, dan punya ide yang berbeda. Mereka membentuk kelompok minoritas internal yang mengganggu ketenangan mayoritas di mana mereka berada. Kelompok minoritas ini bisa berbentuk gerakan radikal dan fanatik yang mempunyai tujuan yang berbeda dari tujuan mayoritas. Kelompok minoritas internal yang vokal dan radikal ini ternyata dapat menentukan tampilan mayoritas. Orang akan terheran-heran karena ternyata kelompok mayoritas dapat dikendalikan oleh minoritas internalnya. Hal ini disebabkan karena kelompok mayoritasnya diam dan tidak menyatakan secara terbuka ketidaksetujuan mereka atas tindakan minoritas internalnya. Kelompok mayoritas yang diam dan tidak menunjukkan ketidaksetujuannya itu akan membuat jumlah mayoritasnya menjadi tidak relevan. Dalam semua agama, kelompok minoritas internal itu ada. Ia lahir dari keberagaman yang kemudian menguat akibat adanya ketidakpuasan, tidak adanya perubahan, kemiskinan, dan karena hukum yang berpihak. Sejarah membuktikan bahwa sekalipun mayoritas itu suka damai, mayoritas itu bisa menjadi tidak relevan lagi karena ditutupi oleh minoritas yang vokal dan radikal. Dunia hanya akan melihat kelompok kecil yang radikal karena suaranya kencang terdengar, sementara kelompok mayoritas bungkam 1000 bahasa. Bayangkan, kebanyakan orang Jerman pastilah orang-orang yang cinta damai. Tapi sejumlah kecil nasi Jerman yang mengendalikan agenda negara Jerman pada waktu itu membuat 60 juta orang tewas. Di mana 6 juta orang yang tewas adalah orang-orang Yahudi. Mayoritas orang Jerman yang pecinta damai menjadi tidak relevan lagi. Demikian juga dengan Uni Soviet, yang kelompok kecil tentaranya membunuh 20 juta penduduknya selama 30 tahun sejak 1918. Apa sih korelasinya dengan kehidupan kekristenan kita? Korelasinya adalah agar kita menjadi orang-orang yang berani menyuarakan kebenaran. Jangan hanya diam dan berpangku tangan ketika menyaksikan berbagai kejahatan dan ketidakadilan terjadi di sekitar kita, karena berpikir yang penting kejahatan tidak menimpa saya. Tuhan telah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan untuk membuat dunia ini penuh dengan kedamaian yang sejati. Kata-kata bijak.
Seorang yang punya keberanian di dalam dirinya tidak akan tinggal diam dan pasrah kepada keadaan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk roh keberanian yang Engkau anugerahkan bagiku. Tolong aku agar menjadi berani menyuarakan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kiranya renungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.